kalau di Indonesia setiap saat bisa. Kalau di 4 musim itu menjelang winter. Pertanyaannya itu ya tadi ya, jenis vaksinnya belum ditanyakan ya? Iya, belum. Ya, oke. Baik, terima kasih dok. Saya beralih lagi, ini pertanyaan makin banyak, semakin sore semakin banyak ini, saya agak percepat. Dari apoteker M. Trisutrisno untuk apoteker Beni. Apakah jenis kelamin juga mempengaruhi dalam pemilihan obat batuk? Bagaimana mekanisme dan pemilihan obatnya? Silakan, apoteker Beni. Oh, baik. Jenis kelamin mempengaruhi tetapi tidak langsung. Saya contohkan untuk jenis kelamin, salah satu contohnya ya, untuk laki-laki cenderung lebih prevalen untuk merokok dibandingkan wanita. Jadi nanti di assessment sih. Dan misalnya contoh yang kedua, kalau misalnya pasiennya benar-benar influenza nih, gitu, dari berbagai penelitian dan tentu teman-teman apoteker sudah tahu bahwa si laki-laki ini cenderung lebih merasakan gejalanya dibandingkan dengan wanita, sehingga kalau misalnya si laki-laki itu kalau kena influenza benar-benar tidur, si wanita mungkin masih bisa ngurus anak, masih bisa masak gitu, sehingga kalau misalnya memang gejalanya lebih dirasakan gitu untuk laki-laki, tentu obat-obat simptomatik akan lebih anggapannya lebih bermanfaat tuh nanti untuk si laki-lakinya supaya nanti bisa bekerja lebih baik. Itu dua contohnya. Jadi memang mempengaruhi tapi tidak secara langsung kayak secara farmakologi beda gitu enggak, tapi itu bisa jadi salah satu contoh. Oke, terima kasih apoteker Beni. Kita lanjut ke Dr. Rina. Dr. Rina, pertanyaan dari sebentar ini. Ya, dok, apakah anak di rekomendasi ini pertanyaan lanjutan dari tadi nih dok, dari apoteker Mariana Manigoi. Dok, apakah anak direkomendasi untuk vaksin influenza? Karena tiap tahun berganti, untuk Indonesia harus menggunakan tipe SH atau NH. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi untuk anak-anak itu rekomendasinya sudah ada dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, mulai diberikan setelah umur 6 bulan. Jadi pada waktu untuk anak-anak yang di bawah 8 tahun itu pada penyuntikan yang pertama itu kita berikan 2 kali. Jadi jarak penyuntikan yang pertama dan kedua itu minimal adalah 4 minggu. Itu sebagai dasarnya. Kemudian nanti setahun sekali itu dianjurkan untuk diulang karena tadi strain-nya yang selalu berubah-ubah dari vaksin influenza tersebut. Nah, apakah kita menggunakan yang SH atau NH? Sebenarnya rekomendasi WHO itu kalau sakleknya, kalau negara-negara yang di SH pakai SH, di NH pakai NH. Tetapi ternyata ada beberapa penelitian, ada yang modeling itu juga, itu beberapa negara yang di Southern Hemisphere, itu malah justru cocok menggunakan vaksin-vaksin dengan yang NH, yang di Northern Hemisphere, termasuk di salah satunya yang disebutkan di situ adalah Indonesia. Nah, idealnya kita bisa menggunakan vaksin gabungan itu, ada 2 strain vaksin dari SH dan NH, dan itu sekarang sudah ada yang quadrivalent, jadi kita bisa menggunakannya. Jadi mengantisipasi keduanya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih dok. Kepada apoteker Beni. Ini agak panjang saya bacakan ya Pak. Apoteker Beni, apa yang dilakukan oleh apoteker bila ada pasien datang ke apotek dengan keluhan adanya lendir cair bening pada awalnya, kemudian selang 2 hari cairan berubah menjadi berwarna hijau dan berbau tidak sedap. Tanpa ada gejala pusing, hidung tersumbat. Dan hidung tersumbat ya, tidak ada. Riwayat pasien sebelumnya melakukan kontak langsung dengan ayam tarung yang terkena flu. Advice dan terapi swamedikasi yang diberikan untuk pasien tersebut, apakah bisa dibantu? Terima kasih. Oke, baik, jadi ini seperti kasus nyata ya. Untuk dari asesmen kalau saya pribadi, ini bukan kasus yang bisa kita swamedikasi. Ada dua alasan kenapa. Pertama, karena untuk Ibu apoteker sangat baik sekali, jadi sudah bisa melakukan assessment begitu. Yang masalah pertama adalah masalah tracingnya nih. Jadi dari hasil tracingnya Ibu apoteker kan pasiennya kontak dengan ayam tarung yang terkena flu, gitu kan.
Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan tuh, ayamnya yang kena flu mati nggak itu? Karena khawatir ada masalah yang lebih serius kan gitu kan. Siapa tahu flu burungnya bermutasi lagi gitu sehingga kita punya 2 flu berdampingan. Kemudian yang kedua itu adalah cairan berwarna hijau dan berbau tidak sedap. Itu tidak biasa untuk kasus swamedikasi. Bisa jadi mungkin manifestasi dari virus baru gitu kan dari tracing, atau mungkin yang lebih common ya ini ada kemungkinan ada infeksi yang pasiennya sendiri mungkin belum sadar begitu. Sehingga ini akan lebih baik jika memang ditangani ke dokter daripada kita terapi sendiri sebagai swamedikasi. Toh juga kalau misalnya swamedikasi yang bisa kita obati apa gejalanya? Kan tidak ada obat yang untuk mengubah lendir hijau jadi bening kan, yang swamedikasi kan tidak ada. Jadi lebih baik ini kita segera rujuk ke dokter. Dan karena mungkin bermasalah dengan tracing, sebagai precaution jangan lupa untuk edukasi pasien itu pakai maskernya. Baik, terima kasih Apoteker Beni. Wah, ini mendengar pemaparan dari Dr. Rina dan Apoteker Beni jadi kangen Jogja sama Surabaya ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan lagi yang masuk untuk Apoteker Beni, saya izin ke ini yang banyak masuk juga dari untuk Dr. Rina dari Apoteker Sri Rahayu Dwi Purnaning Tias. Dok, pemeriksaan apa yang perlu dilakukan pada anak 10 tahun bila terjadi gejala malam hari sering pilek dan terasa hidung buntu? Apakah kira-kira karena alergi pemakaian AC pada malam hari? Pengobatan apa yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi salah satu penanda kalau seseorang itu adalah gejalanya karena alergi, itu pemicunya bisa dideteksi. Misalnya dia pileknya hanya malam hari saja. Kemudian kalau AC-nya dimatiin, dia sudah nggak pilek lagi. Oh, berarti kemungkinan karena dari AC-nya. Itu kalau seperti itu mudah gitu. Tapi sering gejala penyebab itu bercampur sehingga tidak mudah mengidentifikasikannya. Nah, kalau kita curiga seorang anak bergejala seperti itu disebabkan karena faktor alergi, yang pertama itu kalau dari segi medis kita anamnesis itu memegang peranan penting. Anamnesisnya atau pertanyaannya adalah kita menanyakan apakah ada riwayat alergi atau atopi pada keluarga besarnya, atau juga pada pasien itu sendiri. Yang kedua itu nanti kita lihat khasnya, dia terjadinya terutama ini sudah batuk 1 bulan terutama malam hari, pilek terutama malam hari. Oke, tidurnya di mana? Di kamar. Kamarnya bagaimana? Ada AC-nya, ada boneka-boneka yang berbulu-bulu, kemudian spraynya nggak pernah diganti dan sebagainya. Nah, itu bisa sebagai faktor pencetusnya. Kalau sudah ada 2 clue paling tidak semacam itu, misalnya dia paginya sudah membaik, ini arah alerginya itu probability-nya itu kemungkinannya udah meningkat gitu. Nah, ini bisa sebenarnya kalau pendekatan untuk alergi itu yang rinitis kita first line-nya adalah antihistamin. Nah, antihistamin itu yang kita berikan generasi kedua ya, generasi pertama nanti malah bikin ngantuk, atau kalau enggak kita berikan semprot steroid. Nah, pemeriksaan sederhana yang bisa kita lakukan dari pemeriksaan darah rutin, itu biasanya akan ada peningkatan eosinofil. Nanti kalau memang sudah mengarah ke arah alergi, mungkin perlu kita lakukan tes alergi dengan skin prick test untuk mengidentifikasi alergen pemicunya itu apa saja. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rina. Masih di Dr. Rina dari Apoteker Agustina Simatupang. Dr. Rina, untuk anak di bawah 2 tahun yang masih ASI eksklusif, apakah boleh diberi vitamin C drop atau ibunya yang minum obat nanti vitamin C-nya bisa lewat ASI? Silakan, Dok. Oke, kalau ASI yang disebut ASI eksklusif itu sebenarnya dia mendapatkan ASI saja, tidak ada tambahan, tidak ada makanan tambahan maupun susu tambahan atau makanan-makanan yang lainnya, sehingga ASI eksklusif itu sebenarnya istilah untuk anak 0 sampai 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan ke atas mendapat makanan pendamping ASI tetapi dia tetap ASI saja, itu sudah bukan eksklusif lagi gitu ya, tapi dia tetap mendapatkan ASI doang tanpa mendapatkan susu formula. Nah,
pada anak-anak seperti ini, kalau kita mau memberikan vitamin, langsung diberikan ke anaknya saja, karena dia juga sudah